Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Felicitas Nale, MPM 22220103, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat tentang kepemimpinan. A. Konsep-konsep kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan dapat diartikan dari kata dasar pimpin atau lead, yang berarti membimbing atau menuntut. Setelah ditambah awalan P menjadi pemimpin, leader, artinya orang yang mempengaruhi pihak lain. Ditambahkan akhiran an menjadi puncak, artinya orang yang mengapply. Setelah ditambah awalan K menjadi kepemimpinan atau leadership. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. B. Mitos-mitos kepemimpinan. Yang pertama, mitos De Brickright berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan atau didikan. Mitos ini berbahaya bagi perkembangan generasi muda karena yang dipandangnya. Yang kedua, mitos deformation berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya ia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Yang ketiga, mitos de intensity atau the anger myth berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas dan galak karena pekerjaan itu pada dasarnya akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. C. Atribut-atribut kepemimpinan. Yang pertama, mumpuni, artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas. 2. Juara, artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ketiga, tanggung jawab, artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab. Keempat, aktif, artinya pemimpin memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif. 5. Walaupun tidak harus sebaiknya memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. D. Tipe-tipe kepemimpinan. Pandangan awal menurut Plato. Yang pertama, the philosopher statesman, seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang cerdas dan bijaksana. Yang kedua, the military commander, pemimpin dibutuhkan untuk mempertahankan negara-negara dan melakukan penyerangan jika diperlukan. Ketiga, the businessman, pemimpin tipe ini dibutuhkan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat atau warga negara. Yang berikut, tipe pemimpin kondisi sosio-psikologi. Yang pertama itu pemimpin kelompok. Yang kedua, pemimpin siswa. Yang ketiga, pemimpin publik atau public leader. Dan yang keempat, pemimpin perempuan atau woman leader. E. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori klasik, yaitu kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pemimpin. Yang ada beberapa teori klasik, yaitu yang pertama, teori kepemimpinan sifat, merupakan teori kepemimpinan yang didasarkan asumsi bahwa terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki individu sebagai pemimpin. Yang kedua, teori kepemimpinan situasi, fokus terhadap fenomena kepemimpinan di suatu situasi
yang unik, yang membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda, serta dapat menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Yang ketiga, teori kepemimpinan kelompok. Teori kelompok ini lebih menekankan pada upaya memberi tekanan seimbang, baik pada pekerjaan ataupun hubungan antar personal, yang mendorong partisipasi kelompok yang tinggi dalam organisasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar bawahan supaya terlibat dalam upaya komitmen yang kuat dalam pekerjaannya. Kedua, teori kontemporer, yaitu pendekatan modern terhadap kepemimpinan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan bisnis saat ini. Beberapa teori yang termasuk dalam kontemporer, yaitu yang pertama, kepemimpinan transversional. Teori yang menekankan pada inspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua, kepemimpinan situasional, berfokus pada mengadaptasi gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, kepemimpinan otentik, menekankan kejujuran pada diri sendiri dan menunjukkan integrasi dalam kepemimpinan. Yang keempat, teori pertukaran kepemimpinan anggota, berfokus pada hubungan antara pemimpin dan pengikut individu, menekankan pentingnya hubungan yang positif dan produktif. Yang ketiga, teori kontingensi adalah pendekatan yang mengatakan bahwa tidak ada satu metode atau gaya yang tepat untuk semua situasi. Salah satu konsep kunci dalam teori kontingensi adalah kesesuaian antara strategi organisasi dan lingkungannya. Beberapa teori kontingensi. Yang pertama, teori kepemimpinan kontingensi, mengajukan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada sejumlah faktor situasional. Yang kedua, teori struktur organisasi kontingensi, menyatakan bahwa struktur organisasi yang efektif akan bervariasi sesuai dengan faktor-faktor kontekstual seperti ukuran organisasi, lingkungan eksternal, dan lain-lain. Yang ketiga, teori kontingensi teknologi, menghubungkan struktur organisasi dengan teknologi yang digunakan. Misalnya, organisasi dengan teknologi yang tinggi mungkin lebih efektif dengan struktur yang akan digunakan. Yang keempat, teori desain sistem kontingensi, membahas bagaimana organisasi dapat merancang. Berikut fungsi pemimpin dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mengarahkan visi dan misi. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Yang ketiga, manajemen konflik. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, pengembangan talenta. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. Dan yang ketujuh, komunikasi efektif. Peran-peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. 2. Pemimpin adalah juru bicara. 3. Pemimpin sebagai pelatih. 4. Pemimpin sebagai agen berubah. Inilah beberapa materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.